Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Jakarta, 495 tahun. Jakarta Hajatan, Jakarta Celebrates. Seperti kita yang celebrate Info Session for Entrepreneurship MBA ITB sore ini di Kopi Muja. Di mana Kopi Muja nanti kita langsung ngobrol sama founder dari Kopi Muja, Muhammad Syahwan. Selamat sore, Wan. Thank you so much for having this info session di Kopi Muja yang cozy banget ya. Dan nanti Syafwan kita akan cerita-cerita banyak banget tentang bisnisnya Syafwan. Dan kebetulan Syafwan ini adalah juga alumni MBA ITB jurusan entrepreneurship entre berapa? 15. Entre 15. Dan kita banyak cerita nanti bisnisnya Syafwan nih, bisnisnya Kopi Muja nih, karena yang aku dengar tadi bahwa ini terinspirasi dari final project Syafwan waktu itu ya. Betul. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi, kita lihat dulu Syafwan waktu kuliah dulu di MBA ITB Jakarta. Yeah. Gak banyak fotonya karena enggak narsis. Nggak narsis. Jadi seorang entrepreneur itu nggak melulu harus narsis ya. Oke, info session kali ini di ulang tahun Jakarta, makanya saya agak sedikit pakai kebaya. Akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Ya, kita akan mulai presentasi dengan apa sih what's in MBA Entrepreneurship, MBA ITB Jakarta, dan kita lanjut dengan Q&A. Boleh tanya macam-macam tentang Syafwan, dan juga terakhir kita akan, nah ini kan Syafwan punya coffee shop, bisa bikin kopi. Insya Allah. Nah, harusnya masih bisa. Harusnya masih bisa, berarti udah lama nggak bikin. Nah, kita akan lihat Syafwan bikin kopi, bagi-bagi resep tentang es kopi susu gula aren yang dimana-mana ada, tapi tentunya ini ala Muja. Oke, kita mulai dengan presentasi ya, temenin ya Wan ya, gitu. Karena nanti kita akan cerita emang betul di dalamnya kayak gitu, emang betul waktu dulu kuliah seperti itu. Oke, let's go. Recovers, nih kita angkat untuk 2022 adalah tema Recovering the Business First. Pastinya waktu itu semua lini bisnis terdampak ya. Betul, karena pandemi. Nanti kita akan cerita-cerita lagi gimana strugglingnya Kopi Muja. It's very inspirational story banget gitu ya. Dan kita angkatnya recover the business first. Karena kita nggak mau terlalu hype dengan multiverse. We have no idea what multiverse is. Yang kita tahu adalah recovering the business ala SBM ITB, especially MBA ITB Jakarta. Dan untuk slide yang pertama kita akan tahu nggak historinya SBM ITB? Lu pernah diceritain, tapi mungkin bisa diceritain lagi. Biar ingat lagi. Nah, sebenarnya SBM ITB kan yang digembar-gemborkan adalah lahir 2003. That's true. Tapi sebenarnya MBA ITB-nya itu udah ada dari 91. Waktu itu di bawah teknik industri, Fakultas Teknik Industri gitu. Jadi no wonder kalau MBA-nya sendiri ini jauh lebih tua daripada si SBM-nya itu sendiri. Nah,
Ini pergerakan kita Wan dari 91 dan buka kampus di Jakarta is actually 2007. Kita dari Sampurna Strategik yang tadinya cuma 100 students, yang sekarang coba tuh bisa dilihat kita udah ada 1.109 Wan. Kali lipat ya. I know, especially during pandemic, wah itu growth-nya meningkat banget untuk jumlah student dan alumni termasuk ada 2.254 alumni. Dan next slide, kita akan cepat aja nerangin ini gitu ya, tapi yang terpenting adalah Q&A. Silahkan, be my guest. You can raise your hand or just simply write down on the chat box. Ya, silahkan aja. Kita juga udah akhirnya setelah 6-7 tahun perjuangan, dapat juga nih akreditasi internasional ICSB. Alhamdulillah. Berkat apa? Alumni. Because they always see from alumni, gimana kedekatan SBM, ITB, Sekolah Bisnis ini dengan industri, karena kita relate. Kita dari industri dan untuk industri, begitu juga kolaborasi dengan support. Betul. Nah, kampus di Jakarta, ya kan, itu kan semuanya juga donasi. Karena kedekatan kita dari industri. Gitu ceritanya. Jadi, kita udah terafiliasi ICSB dan juga Ban PT tentunya yang tadinya semua di Ganjar A, sekarang udah kumpul ceritanya. Nah, excellent. Lanjut, di sini ada sekolah bisnis yang tadi kita udah bicarakan bolak-balik kedekatan dengan industri, implementasikan juga dengan adanya business practitioner kayak saya dosen-dosen Sampon kan pasti kan ada tidak hanya akademisi tapi juga practitioner dan juga mentor ya kan. Nah, bermanfaat banget buat sharing pengalaman. Nah, bisa ceritain nggak sebenarnya karena dari semua program yang kita punya kan, ada business leadership, ada general management, ada entrepreneurship MBA. Nah, ini yang paling unik adalah entrepreneurship MBA memang. Karena konsep pembelajarannya juga beda. Walaupun kalau misalnya kita bicarakan ya nanti di kurikulum, kita mungkin bisa langsung ke share di kurikulum ya. Semuanya sama kan, Man? Dari A to Z, mata kuliahnya udah pasti tuh. Ada business economics, ya kan, operation lah, terus udah gitu marketing. That's actually ya finance, accounting ya. Itu kan emang mata kuliah MBA. MBA program memang di mana-mana, mau cari di mana ya pasti itu mata kuliahnya. Tapi yang mendeliver itu yang berbeda gitu. Apalagi kalau untuk kelas entrepreneurship ini kan kita dari awal juga sebenarnya pengen mempersiapkan mereka untuk start their own business gitu. Dan kita juga belum bilang-bilang gitu ya. Kalau mau jadi entrepreneur ya udah masuknya ke entrepreneurship, not GM, not Blemba gitu ya. Tapi kalau mau professional work gitu ya, in some companies ya larinya ke general management atau business leadership. Karena itu tadi konsep pembelajarannya udah totally different. You got business initiation ya dulu ya, venture management, growth ya. That's actually semester pertama brainstorming nih idea gitu kan. Semester kedua how to manage your business gitu ya. Semester ketiga and then leading to how actually you maintain and run business. Ya, dan nanti kita akan cerita banyak tuh gimana si kurikulum ini can actually make you survive the business, even grow ya. Sekarang sepertinya udah enggak di sini juga tadi kalau misalkan cerita udah ada cabang yang baru ya. Cabang kedua. Nah itu di mana? Di Sudirman. Gedung BRI. Jadi nggak hanya Kopi Muja, ini kita di Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di Kebayoran gitu yang rame banget gitu ya trafiknya ya, dan juga laku banget nih. Amin. Nanti kita akan cerita-cerita lagi. Tapi Wan, kalau misalnya kita bicara tentang kurikulum gitu ya, sebenarnya kurikulumnya ini up to date nggak sih dengan Sampon bisnis sekarang ini? Jadi mungkin saya cerita sedikit background pendidikan. Jadi S1 itu ilmu ekonomi. Tertarik di bisnis karena memang cita-citanya menjadi pengusaha. Sehingga saya mikir gimana cara menjadi pengusaha yang baik, yaitu dengan sekolah
dengan orang-orang yang sudah terjun di bidang itu, yang mau ambil S2 juga, dalam hal ini saya ambil SBMITB, dan alhamdulillah ilmu yang saya pelajari membuat saya bisa menganalisa situasi atau kondisi bisnis yang sangat terupdate ya. Jadi kita ambil di kampus juga alhamdulillah case-nya memang cukup terupdate dan sangat relate sama usaha-usaha yang kami sebagai mahasiswa mau jalankan di berbagai bidang. Jadi nggak harus di industri tertentu, tapi industri-industri lain dengan ilmu yang kita pelajarin kita bisa implementasikan. Dalam hal ini yang aku bikin di F&B business. F&B business. Memang tertarik ke F&B business, or you see the opportunity is in there? Ya, jadi awalnya pasti untuk inisiasi bisnis kita melihat peluangnya dulu. Opportunity bisnisnya ternyata sangat menarik. Kebetulan juga mengambil tesisnya di bidang F&B bisnis di coffee shop juga. Ternyata marketnya sangat meningkat lah. Di 2019 kita decide untuk bikin bisnis ini dan alhamdulillah bisa buka. Dan memang karena tidak bisa memprediksi pandemi, ya kita harus menyesuaikan banyak hal. Oke. Dan itu nanti kita bicarain di sesi kedua ya. Karena dibuka dulu semua. Iya, pasti teaser biar nggak kemana-mana gitu ya. Participants ya teman-teman gitu. Kalau misalkan mau on cam juga silahkan ya boleh, jadi kita nggak sendiri aja nih videonya nih Wan gitu ya, tapi ada teman-teman kalau misalnya mau buka kameranya dan juga mau kenalan lebih dekat dengan kita, ya kita sih sebenarnya pengen kenalan dengan mereka ya gitu ya, silakan boleh langsung di open cam ya. Ini contoh-contoh yang tadi Salwan bilang, Wan, kita juga kan kalau misalkan kuliah gitu ya, nggak melulu di kelas gitu ya, mungkin company visit juga, atau talk show kita datengin, not only business practitioner, not only academician, not only mentor, tapi juga yang entrepreneurs. Bener ya, kayak misalkan waktu dulu kita sempat undang yang punya kopi kenangan, pas Edward, terus udah gitu juga ada Fikra Ijaz, datang nggak waktu itu? Waktu itu nggak datang. Nggak ada. Yang ikut yang ini. Tapi jadi benar-benar. Niom juga tuh yang dari Bandung. Fashion tas. Yes. Inspirasi juga sih. Betul. Sebagai alumni kan. Ya, dan juga mungkin nanti bisa kolaborasi juga ya Wan ya, seperti yang tadi Salwan cerita ini Wan. Wah, ini juga abis kolaborasi waktu itu dengan siapa? Popo Mangun gitu ya. Jadi ini masih ornamennya Popo Mangun ya. Gitu. Kan ini. Nah, jangan kemana-mana, siapa tahu ada kamu yang beruntung untuk dapetin 3 ini. Oke. Lanjut. Wah, belum berganti slide-nya. Nah, ini juga, kalau misalkan, ya pokoknya intinya sekolah bisnis harus dekat dengan industri, dengan prominent leaders. Jadinya here and there, not only in the classroom, kita tuh perkuliahannya, tapi kita selalu mengundang prominent leaders untuk sharing, sebenarnya untuk menginspirasi, ya kan, untuk naikin hype-nya kalian sebagai students, as if you feel like I want to be more than him or more than her, gitu ya. Kita di sini ada deretan mulai dari menteri, CEO, gitu ya, even public figure. It's going to be your guest lecture, gitu ya, if you join this program, Entrepreneurship MBA. Kita lihat what's the next slide. Kita akan cepet aja karena udah gak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol sama Salwan. Nah, ini yang tadi kita bilang, kurikulum dari MBA itu semua sama, dari semua program itu sama. We have marketing, operation, business economics, gitu ya. Mana Wan yang paling menarik as an entrepreneur from this curriculum? We've got marketing there, operation, finance, organizational behavior, strategic, decision making, and negotiation. Semua sih penting ya, tapi memang di marketing saya cukup tertarik tuh karena kita punya produk yang harus dijual. Jadi the way kita menjual produk itu harus sekreatif mungkin, harus bisa mengikuti tren yang terkini. Itu di-deliver sama dosen-dosen dan mentor dengan baik sih. Saya bisa kita implementasikan juga. Yeah, as a business owner, marketing is a must. Ya, not only your subordinate, tapi juga dari
founder dari ownernya sendiri ya. Dan kalau misalnya kita bicara marketing, it's totally different. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya tertarik untuk jadi entrepreneur, masuknya udah entrepreneurship MBA. Jangan kemana-mana gitu ya, karena marketing sebagai owner gitu ya di bisnis sendiri dengan marketing as if you work in some institution like banking atau mungkin manufacturing gitu ya, it's totally different. Sangat beda, benar. Dan case-case-nya juga yang dipelajarin is actually gitu ya, mungkin different from general management di mana kita akan bicara semua case gitu ya. Tapi kalau entrepreneurship MBA kita masukin juga di situ adalah case-case dari startup business. Oke, dan perkuliahan 18 bulan. 18 bulan ya. Umlaut lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Kurikulum ini memang didesain untuk 18 bulan. Setelah selesai whole perkuliahan kita akan write final project. Final project it's going to be individual. Di mana kamu akan menulis permasalahan dalam bisnis ya, and it's going to be a real business, real data, and then you will solve it, ya, gitu. Jadinya final project, it's not thesis ya, but it's final project. Find the issue first, gitu ya, terus udah gitu baru solve, dan kamu juga akan ditemenin sama supervisor ya, dosen yang mempunyai background ilmu di isu yang akan kamu selesaikan. Oke, dan next slide kita akan berdiskusi tentang class profile. Untuk intro kita memang limited edition ya, kita nggak akan ambil lebih dari 30 because of that. Kita harus punya academician, kita punya industry practitioners, dan juga kita punya mentor gitu. Dan itu tidak besar gitu ya untuk kuotanya, karena kita mau mendidik atau nggak mempersiapkan seorang entrepreneur gitu. Dan it's a hard work also for kita yang di sekolahnya gitu. Dan untuk perkuliahan sendiri masih ingat hari-harinya? Iya, hari ingat ya. Senin, Selasa, Rabu in between 8 sampai 5. Tapi can you do that while your business is running? Bisa nggak ya? Masih bisa ya, masih bisa, asal tidak mengganggu pekerjaan juga. Tidak mengganggu. Waktu Safwan kuliah kerja juga? Sebenarnya bisnis juga, tapi bukan di F&B bisnis. Bukan di F&B. Oke, jadinya other business. Terus udah gitu karena masuk tertarik dengan F&B, makanya jadinya F&B. Sure. Dan untuk entrepreneurship MBA, no need working experience. So we welcome fresh graduate gitu ya, yang emang nggak kepengen kerja, pokoknya nggak harus jadi entrepreneur, langsung aja ke entrepreneurship MBA. Untuk slide selanjutnya, ayo ada apa ini Mbak Arisa? Double degree. Dulu belum sebanyak ini waktu angkatan Safwan. Ya, ambil cuma 2 orang ya. Dan itu masih University of Queensland kalau aku nggak salah ya, gitu ya. Nah sekarang Wan, kita udah ada 5 Wan. Mantap ya. Safwan mau kemana nih? Australia, UK, apa US? Nah itu ada semua tuh Wan. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi bikin bisnis ini harus tricky nih, gitu ya. Ini harus tricky. Nah makanya kalau untuk entrepreneurship ini kita cuma tawarinnya ke Australia dan Fordham, ada lagi. Fordham itu di New York. Jadi it's apa ya kalau kita bilang unik. Jadi kamu selesaiin dulu nih perkuliahan di MBA ITB, gitu ya. Habis selesai, ya pas mau bikin tesis, gitu ya, atau udah selesai juga tesisnya atau lagi juring, gitu ya, kita bisa berangkat tuan ke Fordham. Cuman 7 minggu dapat MSc. Double degree. Tapi tetap bandingnya dapat 7 minggu. 7 minggu ke New York. Karena Fordham di New York kan. Dapat MSc.
Gitu. Per bulan ya. Iya, menarik ya. Tapi kita nggak bicara harga dulu di sini. Oke. Iya, kita nggak bicara harga dulu di sini. Oke. Ya, yang pasti kita udah double degree opportunities sudah terbuka di university pilihan. Oke. Dan ini kita masih online karena tapi yang sekarang udah berganti jadi hybrid. Kita juga udah occupied semua classroom kita biar bisa jadi hybrid. Gitu ya. Jadi ada yang online, ada yang offline karena kita masih terbentur dengan kapasitas 50% capacity in class. Ya, kita nggak mau mulai cepet gitu ya, masukin 100% gitu ya dari kapasitas kelas yang ada, tapi kita perlahan-lahan dulu lah. Apalagi sekarang katanya case-nya lagi naik juga, menyongsong Juli yang katanya peak-nya di sana, jadinya take it slow. As long as tidak ada perbedaan antara online dan juga offline gitu ya. Tapi kalau ditanya mahasiswa, online offline pasti offline. Lebih enak katanya interaksinya. Oke. Sepertinya ini new students population ya growing, especially pandemi. Katanya kalau industri-industri yang lain kan sangat terhit banget ya. Tapi kalau untuk industri pendidikan ini kayak blessing in disguise gitu ya. Sebaliknya malah meningkat. Betul. Kita bisa meningkat sampai 50%. Jadinya kita ada yang satu program itu akhirnya kita bisa bikin dua kelas gitu ya, karena kapasitasnya ada, karena juga dibantu dengan hybrid sistem ini ya, di mana online dan offline itu bisa bersanding gitu ya. Lanjut Mbak Arisa. Nah, ini educational background dulu. Sahabat ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi. Tapi sebenarnya yang tinggi itu dari engineering, Wan. Engineering ya? Iya, teman-teman satu kelasnya Sahabat harusnya lebih banyak dari anak-anak engineering tuh. Itu ya, sebesar 46% gitu. Dan 24% industrial background-nya adalah energi. Kenapa energi? Karena kita punya kelas ENEMBA, energy management executive MBA gitu. Nah, kita lanjut. What's the next slide? Working experience. Iya. Nah, ini lebih banyak male, tapi menurutnya sih seimbang gitu ya. 42% dan 58%. Dan working experience itu yang lebih besar 3 to 5 years. Karena nggak semua anak enter juga ternyata nggak kerja, ada juga yang kerja ya. Betul, anak general management walaupun we don't require them to have working experience, ternyata mereka juga banyak sekali yang kerja, kuliah sambil kerja ya, gitu. Oke. International student waktu itu satu kelas ada international student nggak? Nggak ada ya. Oke, enter 15 nggak ada, tapi here and there kita selalu aja ada international students gitu, kalau nggak dari Korea, dari China itu yang paling banyak gitu ya, ada juga dari Jepang gitu, dan dari negara-negara lain including Singapore, India gitu ya. Nah, untuk next slide. Nah, ini juga international collaboration, enggak hanya dengan university yang kita ada double degree-nya, tapi sekarang juga kita open for them to visit us gitu ya, karena dari University of Maryland gitu ya, visit our campus, we open for that as well gitu ya. Not mentioning visiting professor yang juga hadir untuk ngisi-ngisi kelas gitu ya, kayak dari UQ gitu, ini juga ada dari Curtin University gitu ya, Profesor Sebastian gitu. Dan juga kita juga sedang menguatkan kolaborasi dengan embassy di antaranya Australia, Korea gitu ya, yang kita kuatkan. Next slide, dan ini karir. Nah, ini agak lucu nih, Wan. Kalau misalkan Sabuan gimana nih? Ada salary-nya emang? Enggak gaji sih, lebih enggak gaji ya, lebih dari pendapatan itu sebulan lebih dari segitu nggak, Wan? Yang di mana nih, Wan? Rahasia deh, Wan. Oh, rahasia deh. Ya udah deh ya nanti, tapi kalau dia cerita-cerita saya kabarin. Oke, ini investment, ini semua open di website jadinya ya.
silakan klik www.sbm.itb.ac.id ya untuk entrepreneurship MBA. Ini ada biaya registrasi sebesar 750.000 gitu ya, tuition fee-nya. Tuition fee-nya ini nggak salah nih Mbak Arisa, kita masih 85 juta ya. Harusnya 95. Nah, harusnya 95 nih. Kita recording nih sama tim-tim admission-nya baik banget nih Mbak. Untuk tuition fee kita di 95 juta ya teman-teman. Dan intake-nya bisa Januari, bisa Agustus, tapi this one info session-nya untuk intake yang August 2022 upcoming gitu ya. Dan kita udah batch kelima yang akan tutup di tanggal 24 Juni. Tapi ada batch paling akhir itu di Juli. Jadi kalau misalkan udah mau apply, jangan lama-lama karena udah mau tutup ya. Gitu, kalau misalkan sekarang tutup harus nunggu lagi sampai Januari 2023 baru kita akan mulai. Ada ralat katanya benar akan dibuat confirmation fee dari orang. Oh iya benar Wan. Diskon dari Kopi Muja di 85 juta. 85 juta. Coba mana ada nih kayaknya di bawah pasar ini kalau misalkan entrepreneur bicara ya, di bawah pasar ini harus naik ITB besok ya. Oke. Step of enrollment. Nah ini yang paling penting nih Wan. Jadinya kalau misalnya mau apply, TPA dan TOEFL dulu. Waktu itu TPA TOEFL nggak? Pasti TPA dan TOEFL dong, ya kan? Nah TPA dan TOEFL silakan ke Bappenas ya. TPA dan TOEFL is a must gitu ya, karena kalau udah punya TPA dan TOEFL udah tinggal interview aja gitu ya. Untuk yang entrepreneurship nanti kita pengen lihat juga nih coret-coretan bisnis plan-nya gitu ya. Nah tinggal interview saja dan do online registration gitu ya. Jangan lupa admission confirmation, habis registrasi ke websitenya ITB, jangan lupa konfirmasi ke websitenya SBM gitu ya. Terus udah gitu admission testnya, kalau kamu udah punya TPA TOEFL, easy, only interview, and it's going to be on your business case. Kita pengen lihat coret-coret. Dan yang terpenting lagi adalah visible nggak bisnisnya, itu measurable nggak bisnisnya. Itu sih sebenarnya, itu sih jadi nggak ngawang-ngawang gitu kan, kayak saya mau bikin coffee shop tapi di langit ketujuh. Ya, jadi itu maksudnya terukur apa enggak. Nanti juga kita akan undang Safwan untuk jadi interview ya. Oke, sip ini kalau nggak sip insya Allah alhamdulillah ya Allah soleh betul apa belum bilang soleh. Ya, dan result announcement. Nah ini pasti nih nilainya siapa nih kayak ini TOEFL udah pasti lah ya merem gitu kan. Dan TPA itu average-nya di sebenarnya sih di 543, tapi minimum skornya di 475, so it's not that hard juga, gitu ya. Dan next slide, Mbak Arisa, di sini saya juga ditemani oleh Mbak Arisa, ya, yang doing this info session. Ini our activities yang seperti tadi aku jelasin, nggak hanya in class deh, sampai ke negara-negara tertentu. Ini ada our director Pak Yudo gitu ya, bawa student-student waktu itu ke Shenzhen juga untuk cultural visit gitu ya. And nah ini kampusnya Wan. Kapan mau main lagi, Wan? Insya Allah, secepatnya sama teman-teman. Oke, kita selalu tunggu ya, Wan ya. Kita kembali lagi, kamu harus melihat kelas hybrid kita nih, gitu ya. Terus Mbak Arisa, I think it's the end of our presentation. Please do nih barcode. Mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Rifan yang juga ada di sini di Zoom yang lain gitu ya. Nah, nanti Mas Rifan nih yang jawabin info Jakarta WhatsApp kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, atau admission boleh call only, nanti akan disapa oleh Mbak Maya yang juga ada di somewhere gitu kita gitu ya. Dan kalau mau website tinggal barcode aja. Lanjut Mbak Arisa, and thank you so much. We have question dari Mas Ivan. Mas Ivan, ayo tanya sendiri dong. Mungkin bisa on cam. Mas Ivan.
Mas Ivan di sana? Dia malu. Mas Ivan mungkin malu ya. Oke, saya bawakan saja pertanyaannya for interview. Ayo dijawab. It's about our business existing or what's the topic? Waktu itu interviewnya gimana? Masih ingat nggak? Masih ingat. Waktu itu ngebahas bisnis yang di zaman S1. Oke. Jadi ada usaha apa ya? Shoes cleaning gitu lah. Di zaman S1 memang sudah ada niat buat jadi pengusaha, jadi bikin itu yang saya jelasin buat interview. Dan dia harus existing kalau nggak salah ya. Yes, betul. Masih di inisiasi atau ide masih betul sekali. Jadi kita udah ada template-nya Mas Ivan. Nanti Mas Ivan tinggal isi gitu ya. Bisa dari existing bisnis yang sekarang mungkin perlu improvement apa gitu ya, bisa diisikan di situ. Atau kalau misalkan Mas Ivan atau enggak teman-teman online ya, teman-teman online kita bilangnya masih belum ada bisnis gitu ya. Nah, ini akan kita sedikit ajarkan tentang membuat bisnis plan. Gitu ya, plannya seperti apa gitu ya, yang ada in your mind itu seperti apa gitu. Tapi seperti yang tadi kita garis bawain, harus terukur ya, jadinya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Nah, kita udah ada template-nya, mungkin nanti akan di-share oleh Mas Rifan atau Mbak Maya di chat box gitu. Dan bisa langsung diisi if you are very interested in enrolling MBA ITB, especially entrepreneurship MBA. I'm sorry, I was driving right now. Drive safe. Kok bisa nge-text? Waduh, terus minggir dulu ya. Hati-hati ya Mas Ivan ya, dengerin aja ya. Kalau misalnya mau teks lagi, minggir ya. Boleh minggir juga ke Kopi Muja. Nanti kita langsung kasih voucher. Marketing. Iya. Ntar aku direkrut ya, Wan. Tapi nggak bisa bayar. Oh, nggak apa-apa, aku bayar senyum aja. Ya, oke. Is there any more question? Silakan di chat box gitu ya. Dan Kak, siapa nih? BA. Betari boleh tanya langsung, Betari. Betari malu nih pasti nih. General management, it's fine. August intake, submit TPR, TOEFL, tapi is there any chance buat pindah jurusan? Kak, maaf aku masih di kantor. Aduh, ya nggak apa-apa. Betari mau pindah jurusan kemana? Karena bisnya bisa jadi beda nih. Kalau misalnya mau pindah jurusan, yang tadinya ke Tanjung Priok jadi ke Ahmad Dahlan, beda nih kita. Gitu. Gimana? Mau pindah jurusan kemana? It's fine, nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu oleh Mas Rifan dan Mbak Maya kalau misalkan mau pindah jurusan. Pindah jurusan kemana? Ya Mbak Betari nanti dijawab ya aku ya. Pindah jurusan kemana? Kalau misalnya mau ke entrepreneurship, boleh aja, silakan gitu. Tapi kalau mau pindah ke yang eksekutif seperti business leadership executive MBA, nah harus ada minimum pengalaman kerja dan nilai TOEFL-nya agak sedikit berbeda. Oke? Nanti aku dijawab. Ada pertanyaan lagi kiranya Mbak Arisa? Belum ada ya, jadi kita ngobrol-ngobrol sama Syafan, biarkan dia yang bekerja, aku yang diam. Nah, let's go, kita ngobrol tentang bisnis. Ya, tadi Lawan udah ngomong agak sedikit menjelaskan gitu ya, gimana sih Kopi Muja ini terbentuk. Mungkin bisa dielaborasi sampai akhirnya itu baru baby imutnya gitu ya, baru starting the business. Aduh, ini ngapain, siapa sih ini hari yang mampir gitu ya. Elah pandemi loh, Wan, nggak diprediksi. Tell us more on that. Mungkin dari ini ya, jadi dari persiapan ke kita opening gitu ya. Mangga. Masuk ke pandemi. Mangga. Jadi Kopi Muja ini berdiri 2019 November. Kita persiapan itu kurang lebih 6 bulan. Jadi mungkin decide untuk membuka bisnis coffee shop itu di bulan April, Maret April. Jadi panjangnya di situ tuh. Jadi ribetnya di awal. Jadi
coffee shop itu kan terlalu luas ya. Jadi kita mau bikin specialty kah, atau sekedar tempat nongkrong kah, atau mungkin bistro konsepnya atau apapun itu harus kita konsepkan dari awal. Jadi biar nggak miss lah. Jadi mulai dari target market dan lain-lain kita harus tentu dari awal kita mau arah mana. Udah kita decide, termasuk juga penentuan lokasi. Jadi kita sebelum memilih lokasi ini di Ahmad Dahlan, kita ada 3-4 opsi lokasi dari berbagai wilayah dan semua di Jakarta Selatan, dan juga luasannya ada yang 2 lantai, ada yang harus dibangun dari nol. Alhamdulillah kita desain untuk di sini. Persiapan kurang lebih 6 bulan, mulai dari desain, mulai dari kita develop menu, baik untuk kitchen atau bar, kita konstruksi. Jadi ini tadinya lahan kosong? Ini bekas restoran. Bekas restoran, tapi looks-nya mungkin kita konstruksi merubah 90% dari looks yang dari awal. Jadi kayak bikin baru. Hampir baru. Karena memang kita mikir di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan yang notabene tempat orang nongkrong, dan kita agak menarik Jakarta Selatan agak ke tengah dikit di Gandaria, itu memang belum seramai sekarang. Jadi 2019 itu masih sepi banget. Setelah kita buka, alhamdulillah memang jadi ramai, dan kita yakin bahwa semakin ramai jalan itu semakin positif juga untuk Mujanya sendiri. 2019 jadi, kita grand opening, mengundang juga beberapa teman-teman entre, lintas angkatan juga, teman-teman senior, termasuk mentor, dan junior, entre, dan GM juga kita undang. Jadi benefitnya yaitu networking ya. Jadi memang niat saya selain ilmu ya networking juga, karena sebagai perantau juga, saya kan asli Makassar, perantau di Jakarta ya harus punya networking. Karena bisnis menurut saya core-nya itu atau backbone-nya itu adalah di networking. Gitu. Jadi punya modal aja atau punya idea aja belum cukup, harus punya networking yang mumpuni juga. Gitu. Jadi sekolah bisnis itu nggak hanya deliver the knowledge, tapi added value-nya adalah networking. Yes, lanjut. Dan after that, habis itu pandemi. Jadi kita buka kurang lebih berapa ya? 4 bulan sampai 5 bulan. Kan November, itu pandemi udah Maret. Januari, Februari, Maret. Jadi kurang lebih 3,5 bulan, 4 bulan pandemi terjadi. Yang kita nggak pernah prediksi, dan semua orang nggak pernah prediksi terjadi. Sehingga ya mungkin membahas apa yang kita lakukan setelah pandemi Indonesia pada saat itu. Di mana-mana semua tempat tutup, perkantoran, restoran, dan tutup. Memuja ini memilih jalan yang agak beda nih, kita tetap buka. Tetap buka. Untung nggak disegel. Karena nggak nerima tamu, jadi nggak disegel. Jadi kayak kantor biasa aja. Gitu. Jadi yang datang kita batasin. Benar-benar masih kaget juga, pandemi benar-benar gak ada orang. Jadi di Muja ini cuma saya doang sama partner, kitchen sama barista. Jadi kita mikir cara apa nih yang harus kita lakukan. Ternyata kita menemukan cara. Di Jakarta itu banyak orang yang merantau, banyak orang kos, banyak orang tinggal di apartemen yang mungkin setiap hari dia makan di luar. Nah, kita mencari solusi untuk mereka, yaitu dengan buat frozen food dan kopi literan. Gitu. Jadi sebenarnya dibanding brand-brand besar lainnya, kita salah satu yang pertama bikin yang kayak gitu. Hanya karena brand baru belum terlalu booming. Tapi at least kita mencari solusi lah. Jadi ada problem, ya udah solusinya apa? Jadi yang diajarkan juga kan, bisnis kan soal adaptasi ya. Jadi di situasi apapun, nggak ada pandemi pun kita harus adaptasi karena tren selalu berubah. Nah, trennya ternyata pandemi yang berimpact ke seluruh industri, terutama di industri pariwisata, termasuk F&B di dalamnya. Udah kita bikin itu, at least ada sales. Jadi poinnya saya di situ, ya udah terserah salesnya berapa, yang ada sales, jangan sampai nol. Gimana caranya? Kita jemput bola deh. Di sisi lain harus memikirkan kesehatan sendiri, tapi bisnis harus tetap berjalan. Dan yang hebatnya no cut off. Kita nggak ada cut off sama sekali. Nggak ada cut off sama sekali. Dan ini benar-benar bareng-bareng jadinya semua ya. Struggling bareng-bareng, walaupun ya pasti ada penyesuaian here and there, gitu. Tapi no cut off. Sama sekali nggak. Nggak ada cut off. So,
today masih di era pandemi, kapan bangkitnya, momen bangkitnya tuh? Ya, jadi sebenarnya di masa pandemi kita bicara 2020 yang awal-awal banget, di bulan Juni, zaman itu namanya PSBB ya, PSBB transisi, udah bisa dine in 25%. Itu nafas segar, aroma segar buat kami industri F&B ini. Jadi udah bisa nerima tamu, udah bisa jualan online. Orang Parno juga masih parah, jadi memang strategi yang tadi bulan Maret kita lakukan masih kita lakukan, kopi literan, bahkan kita pernah sampai kirim ke Bali, sampai ke Bandung, kirim ke Makassar, itu alhamdulillah ternyata aman tuh ya? Aman, jadi ada jasa pengiriman khusus minuman, makanan gitu. Ternyata marketnya ada untuk itu. Pada saat itu belum banyak orang yang bikin kopi literan, kita udah bikin. Ada aja alhamdulillah. Nah di waktu itu sempat agak longgar lagi di bulan Juli. Di bulan Juli Muja dapat apa ya? All time high-nya lah untuk penjualan. Ternyata di masa pandemi kita sales-nya paling tinggi pada itu, peak-nya di situ. 2020 mau ke akhir itu tinggi banget sales karena orang tuh udah bisa di rumah atau apa, jadi bener-bener bahkan kita takut nerima orang. Nah, karena masih dibatasin, orang nggak habis-habis datang ke sini. Itu situasi yang terjadi. Ya udah, kita benar-benar batasin orang. Untuk pertama kali kita nolak orang untuk masuk itu di waktu itu tuh. Karena takut pandeminya juga, penyakit, dan kedua ya sangat tegas. Safety first. Pemerintah juga sangat tegas untuk punishment-nya kalau kita melanggar. Jadi kita agak takut. Dan di sini mungkin terbantunya nih ya teman-teman nih, banyak area outdoor-nya gitu ya. Jadi mungkin kayak pintu-pintu itu masih bisa memungkinkan untuk dibuka ya. Makanya mungkin seperti yang audiensi, pengunjung juga probably they feel safe juga, selain bosen juga, dan di pusat kota gitu ya, jadinya ya mereka akan attracted untuk malah yang mau di outdoor. Iya, orang nggak berani di indoor. Iya pasti begitu, karena that's the concept gitu ya. Apalagi nanti kalau tadi sempat cerita di atas katanya mau di outdoor ya. Konsep apa ya, rooftop gitu lah. Rooftop, ya, rooftop. Bisa kita realisasikan segera juga. Oke, itu Juli 2021 ya, Pak? 2020. Juli 2020. Dan sampai saat itu 2020 ini sales naik. Situasi yang tidak pasti ya. Di pemerintah, di global juga mengharuskan kita juga menyesuaikan. Jadi pada saat itu mungkin Mbak ingat ada tiba-tiba lockdown di bulan November atau Desember, terus tiba-tiba ada varian Delta, apa semuanya. Jadi setiap ada isu itu, F&B bisnis yang dine-in pasti hancur, pasti drop banget. Oh jadi ini fluktuatifnya benar-benar naik. Iya, jadi plunge gitu ya. Oke. Dan itu sampai berapa lama tuh? Kurang lebih 1,5 tahun. Kalau harus putar otak gitu ya. 2021 akhir lah baru kayak kita udah menemukan average-nya yang kita aman itu di angka sekian dan bisa kita achieve setiap hari dan setiap bulan kita review aman nih. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu strategi marketingnya kayak apa tuh? Nah memang di tengah-tengah persaingan yang sangat keras ya, kita bisa bilang keras karena industri coffee shop bertumbuh, marketnya bertumbuh, tapi industrinya bertumbuh sehingga persaingan juga pasti sangat ketat. Jadi kita dituntut untuk berinovasi, untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi juga, untuk bersaing secara langsung maupun secara brand ya. Kan brand itu macam-macam nih. Jadi brandingnya masing-masing ada keunggulannya, ada kekurangannya. Nah, kita memilih untuk merangkul komunitas. Ya? Oke, kolaborasi dengan komunitas. Komunitas berkolaborasi, kita juga berkolaborasi dengan brand-brand, salah satunya fashion, salah satunya kayak yang sekarang ini ada Popo Mangun namanya, kita kolaborasi, salah satu produknya ini merchandise, kita ada tumbler, ada kaos, ada tote bag. Nah itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa tetap top of mind-nya orang-orang lah. Karena kan kita bicara coffee shop, bicara nongkrong, bicara ngopi, itu sangat-sangat
fluktuatif dan berubah-ubah setiap saat. Betul. Karena kan setelah pandemi new normal sekarang, mungkin kita sadari bahwa mungkin hampir setiap bulan kita melihat ada toko baru, coffee shop baru. Yes. Dan setiap ada yang baru, artinya persaingan baru. Yes, Gitu. betul. Dan ini juga, apalagi, kamu bukannya juga di daerah selatan ya, gitu ya. Yang notabene depan belakang tuh ya F&B semua, nggak hanya kopi aja kan, kalau misalnya begitu kan. Sweets juga sekarang kan tempat-tempat dessert gitu ya. Dan juga ya teman-teman kalau misalkan kesini nih diundang Safwan nih Wan ya, pasti diundang semua untuk cobain datang ke Kopi Muja karena konsepnya juga beda gitu ya. Di sini coffee shopnya juga banyak ruang, nggak banyak sih ya, ini ada berapa ruang meeting ya, satu. Yes. Nah, jadi ada ruang meetingnya juga as if design for something not just coffee. Ya, jadi begitu nggak sih bisnis sekarang, nggak hanya coffee shop buat ngopi atau nongkrong, tapi sekarang udah dibundling nih ya, seperti contohnya Kopi Muja, kerja juga bisa di sini loh. Even ayo, siapa yang wisudanya di sini? Karena wisudanya masih pandemi. Jadi karena di angkatan pandemi kali ya. Betul. Tapi alhamdulillahnya kita tesisnya masih offline. Yes. Wisudanya yang online. Jadi ngajak teman-teman yang dari 15 tuh wisudanya di sini. Jadi tempat wisuda juga. Karena it's actually eligible. Even this meeting room nih ya, kalau misalkan kamu masih nulis tesis, sidangnya juga bisa di sini. Bisa. Konsep. Dan ada ring light-nya juga gitu ya. Ini TV. Jadinya konsep yang a bit different dari coffee shop lainnya, especially yang coffee shop yang enggak big brand gitu ya, gitu. Jadinya ini kayaknya Safwan emang udah mempersiapkan. Nah ini not just coffee shop, siapa tahu di atas juga ada barber shop atau apa ya Wan ya, sangat fleksibel because you have the concept of multi-use tadi kali ya, gitu. Dan kita pasti akan tunggu Wan ide-idenya what's next nih, kalau misalnya mau ditanya what's next for Kopi Muja. Ya, untuk sekarang alhamdulillah dengan 2 cabang ini kita ada planning memang untuk ekspansi, tapi mau mencoba bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Insya Allah di Sulawesi Selatan. Tanah lahir. Betul. Tanah lahir. Doanya juga kita bisa eksekusi di tahun ini. Di tahun ini. Jadi udah ada tempat apa segala macam di sana. Insya Allah. Oke, openingnya? Kalau untuk opening kita belum tahu ya, karena memang untuk opsi tempat sudah ada, hanya tinggal memfikskan lokasi dan konsep. Gitu. Jadi kita nggak buru-buru juga sebenarnya. Jadi kalau udah nemu tempat dan konsep yang cocok, insya Allah kita eksekusi langsung. Oke, tapi setelah nanti Safwan nikah, katanya ada yang mau nikah tahun ini ya Wan ya, gitu mungkin nikahnya bisa di coffee shop. Waduh. Gitu. Oke, kita buka sebenarnya. Udah ada pertanyaan tuh, Mbak Arisa nggak ngabarin nih? Oke. Oh belum tadi. Ya, gimana Betari mau pindah ke entrepreneurial marketing MBA? Oke, it's doable, Mbak Betari gitu ya. Nanti bisa kontak langsung admission kita dan mungkin bisa langsung interview gitu ya dengan tim entrepreneurial marketing MBA. Tapi dimungkinkan untuk pindah program. Toh belum masuk as a student juga ya. Oke. Nah, ternyata sudah dijawab juga dengan Mas Rifan. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan boleh raise hand gitu ya. Masih ada Syafwan di sini sebelum kita ngedapur ya Wan. Ya. Kita mau ngebar. Ngebar ya, namanya bar ya. Coffee bar itu di luar. Kita akan kasih tahu es kopi susu gula aren ala Muja tuh benar-benar pemuja kan maksudnya ya. Jadi buat orang yang suka kopi, mencintai kopi. Itu namanya dari siapa? Tim branding. Oh, tim branding. Jadi Kopi Muja.
untuk para pemuja kopi. Teruntuk pemuja kopi. Oh, kopi muja teruntuk pemuja kopi. Wah, oke lah. Agak puitis sedikit. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kamunya juga sebenarnya ingin jadi Khairil Anwar. Waduh, amin. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, Wan, mungkin ini kan kalau misalkan apalagi masa pandemi, terus udah gitu ada isu bubble burst untuk para startup gitu ya, banyak yang tutup katanya, mungkin ada kecenderungan untuk takut jadi entrepreneur gitu ya, risk taker, risknya too much gitu ya. Kalau boleh 1-2 kata atau 1 paragraf juga boleh, asal jangan 1 tesis. How to convince them? Because without entrepreneur itu Indonesia growth it's going to be stuck. Gitu. For Indonesia better living. Ya, pribadi ya. Pribadi. Jadi negara kita kan memang backbone-nya itu UMKM ya. Betul. UMKM yaitu pengusaha. Terus dari awal memang selain apa ya, saya jadi pengusaha. Oh. Jadi apapun yang terjadi arahnya mau ke sana. Okay. Mungkin berbeda dengan orang yang melihat bagaimana situasi sehingga dia menjadi pengusaha. Kalau saya memang niatnya udah seperti itu. Dan orang banyak bingung tuh di peluang. Peluang itu bisa kita lihat sehari-hari sebenarnya. Jadi bisnis juga nggak harus besar, nggak harus ribet, nggak harus susah. Jadi dimulai mungkin dengan menyelesaikan masalah terkecilnya orang. Contoh misalnya Muja, kenapa kita ada meeting room seperti ini? Karena kita mau menyelesaikan masalah orang yang mau meeting casual di luar kantor. Ya udah, kalian bisa di coffee shop yang disediakan sama kami. Kalian mau ngopi outdoor, kita siapkan outdoor. Kalian mau ngopi dingin siang-siang, gitu kita siapkan. Okay. Mau ngopi siang-siang, tapi mungkin dia smoker jadi merokok, kita siapkan juga. Jadi beberapa masalahnya orang udah kita selesaikan di Muja. Okay. Itu belum bicara produk. Okay. Nah di produk lagi kita harus menyiapkan lagi nih mereka seperti apa, demand-nya sekarang seperti apa, trennya baik itu minuman ataupun makanan. Kayak kemarin sempat tren travel, begitu tren kita langsung kita bikin travel. Okay. Apa tren kita bikin? Jadi memang harus adaptif ya dengan situasi. Agile. Kalau bahasa bisnisnya harus agile banget sama situasi yang tidak menentu dan perubahannya sangat cepat. Bahkan mungkin tadi tren sekarang berbahaya untuk bisnis. Bahkan sebenarnya berbahaya juga untuk kita kerja berkarir. Kita nggak tahu kita kapan di layoff kan. Yes. Gitu. Jadi saya memilih untuk bisnis karena resikonya di bisnisnya, bukan di saya yang di layoff kan. Oke. Okay. So you choose your own destiny gitu lah ya. Jadi apapun yang terjadi kita harus berdiri di kaki sendiri. Bisnis harus tumbuh dengan strategi apapun yang kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah ya karena kuliah juga, karena bergaul juga, bernetworking juga, saya rasa tantangan itu bisa dijawab. Oke. Gitu. Oke. Itu sih paling kalau dari saya. But I like that tagline, Wan. Kopi Muja hadir untuk menyelesaikan masalah. Iya, karena kan beda-beda deh nih orang dasarnya mau ngopi kenapa nih? I know. That's actually what you need to ask before starting your business. Gitu ya. Mau apa? Ya, what's really the concept? Karena habis dari situ seperti yang tadi kita bicarakan, what's the uniqueness? Kenapa? How you can bring them back and be your loyal customer kan gitu. Nah itu dia, dan aku suka itu tadi tagline-nya itu, Kopi Muja hadir untuk menyelesaikan masalah ya. Masalah percintaan udah pernah diselesaikan. Iya ada. Kita ada customer kenalan di sini terus nikah. Terus nih. Serius ada. Di Instagrammu ada kalau mau lihat. Oh, pernah jadi konten juga. Masa percintaan juga bisa diselesaikan di sini. Jadi coba deh ya, kalau misalkan masih ada yang single boleh datang ke sini, siapa tahu ketemu jodoh. Betul, karena kita nggak pernah tahu jodoh kita ada di mana. Oke, next session gitu ya, karena ada pertanyaan kah? Apakah jadwal perkuliahan hanya pagi sampai sore? Jika tidak mengikuti jadwal kelas pagi,
Kita belum ada kelas malam Samuel gitu ya. Hanya ada tadi kelas pagi dan in between 8 sampai 5 sore. Jadi misalkan ya hari Senin kamu masuk dari jam 8 sampai jam 5, tapi kalau hari Selasa bisa jadi cuma dari jam 8 sampai jam 12, atau hari Rabunya nanti dari jam 12 sampai jam 5 gitu. Yang kayak gitu. Tapi kalau untuk kelas malam kita belum ada untuk yang di kampus Jakarta, untuk yang entrepreneurship MBA, Sam gitu ya. Jadinya tolong dipertimbangkan. Oke, karena kita udah lewat 5 menit, Wan, jadinya let's go. Kita sekarang tadi kan udah dengerin Safwan, udah knowledgeable gitu ya, sharing your knowledge gitu. Jangan lupa di setiap bisnis harus ada not only the knowledge tapi juga networking gitu ya. Nah, selain itu tadi udah hard skill, udah soft skill. Nah, sekarang hard skill, kan sekarang bisnis kopi gitu ya, punya coffee shop, masa ya nggak bisa bikin kopi ya, kita buktikan. Sesaat lagi kita lihat dulu video tentang Kopi Muja sambil kita jalan ke coffee barnya Kopi Muja.
tambahan. Sudah langsung kita ya. Oke, kita udah punya bahan-bahannya. Bahannya gampang ya, cuman es, gula aren, gula merah bisa, gula merah bisa, dan gula aren bisa. Dan ini apa? Creamer. Oke, let's go. Kita dimakan kopinya. Oke, lagi ditambah ya. Ada chicken salty. Kalau udah kita Mungkin akan tapi bisa sebenarnya bikin di rumah ya. Jadi harus kesini. ada di terakhir. Sebenarnya dia masih agak grogi karena bisa kerja. Masih kecewa, impress. Masukin ke ekspresinya buat yang punya masalah lambung kalau mau ya bisa ke situ karena apa semua campur gula arennya dulu kita campur gula aren 20 krim 20 mili espressonya 20 sampai 30. Oke, kita aduk ya. Kita aduk sebentar. Aduknya aja rada-rada sudah tidak agile, sudah tidak lincah, Mas. Sudah jarang. Jadi seringnya ngobrol dan sama naik selfie. Ini udah selesai. Tapi ini sama. Oke, kita cobain dulu ya. Kalau nggak usah lah, aku biasa minum kopi jadinya biasanya nggak kayak sekolah. Coba kita cobain ya. Bismillah. Nah, harus kopi muda karena kalau yang ini light, oke? Coba kita pakai. Ini light banget, cocok banget buat yang punya penyakit lambung. Ini buat jadi kesehatan. Penyakit lambung karena I think it's going to be safe from for your lambung ya. This one is a bit hard, strong. Ini menyebabkan market juga. Setiap alat selatan nggak suka yang strong. Oh iya. Waduh, I like this better. Kopinya berasa banget. Kalau yang tadi very creamy, cocok untuk yang manis-manis. Oke, someone thank you so much. Nah, kalau kamu mau kesini juga nggak bakal lintas karena
sudah ada voucher ya untuk 3 orang yang beruntung sore ini untuk datang langsung ke Muja, bawa vouchernya dan purchase. Oke, dan juga kita punya tambahan kayak gini. Untuk 3 orang yang beruntung sore ini. Siapakah dia? Yang namanya ada di chat box. Oke, from Mbak Betari, Mas Pedro, and Mas Ivan tadi yang dari sana. Oke, 3 orang silakan kontak kita ya untuk ambil voucher ke Muja dan juga ambil cantik. Thank you so much. Thank you so much, Syafan, for having us. Lovely Kopi Muja untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Thank you so much. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata kami. Dan selamat beraktivitas dan see you soon. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.